Dalam dunia yang semakin terhubung, kejahatan lintas negara seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Disinilah hukum pidana internasional hadir, sebagai upaya kolektif umat manusia untuk menegakkan keadilan atas kejahatan paling berat yang mengguncang hati nurani dunia. Video ini akan mengupas bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana internasional ditegakkan, prinsip-prinsip yang melandasinya, dan studi kasus yang menunjukkan penerapannya secara nyata. Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang bertujuan untuk mengadili individu atas kejahatan-kejahatan berat yang diakui secara universal sebagai pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan. Tidak seperti hukum internasional tradisional yang menitikberatkan pada tanggung jawab antar negara, hukum pidana internasional berfokus pada tanggung jawab personal. Keempat jenis kejahatan utama yang termasuk dalam ruang lingkup hukum ini adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban hukum pidana internasional adalah bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk kepala negara atau pejabat tinggi. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 Statuta Roma yang secara eksplisit menyatakan bahwa jabatan resmi tidak menjadi alasan penghapusan tanggung jawab pidana. Selain itu, terdapat doktrin penting lainnya, yaitu tanggung jawab komando, command responsibility, di mana seorang atasan militer atau sipil dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya jika ia tahu atau seharusnya tahu, namun gagal mencegah atau menghukum pelaku. Untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan, kita bisa menilik kasus Slobodan Milošević, mantan presiden Serbia dan Yugoslavia, yang menjadi terdakwa utama di hadapan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY. Milošević dituduh bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida selama konflik bersenjata di Bosnia, Kroasia, dan Kosovo pada awal 1990-an. Meskipun ia tidak secara langsung membunuh atau mengusir korban, Milošević dituntut berdasarkan bentuk pertanggungjawaban individu melalui keterlibatannya dalam Joint Criminal Enterprise, JCE, suatu konsep dalam hukum pidana internasional yang menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab jika ia secara sadar berpartisipasi dalam kelompok yang memiliki tujuan kriminal yang sama. Jaksa mendalilkan bahwa Milošević menggunakan posisi kekuasaannya untuk mendorong, merencanakan, dan memfasilitasi pembersihan etnis terhadap kelompok-kelompok non-Serbia. Ia diduga mendanai milisi, menyuplai senjata, serta memberi perlindungan politik bagi pelaku kejahatan. Kasus ini sangat penting karena menegaskan bahwa pemimpin politik tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan langsung, tetapi juga atas peran mereka dalam rangkaian sistematis kejahatan yang dilakukan oleh aktor lain dalam struktur kekuasaan. Ini memperluas makna pertanggungjawaban hukum pidana internasional menjadi tidak hanya siapa yang menarik pelatuk, tetapi juga siapa yang merancang dan memungkinkan peluru itu ditembakkan. Sayangnya, proses peradilan tidak selesai karena Milošević meninggal dunia di tahanan pada tahun 2006 sebelum vonis dijatuhkan. Meskipun demikian, proses hukum ini menjadi preseden penting bahwa kepala negara dapat diadili oleh komunitas internasional atas kejahatan internasional berat. Ini juga memperlihatkan bahwa prinsip no impunity bukan sekadar idealisme, tetapi dapat dijalankan secara nyata walaupun penuh tantangan. Pertanggungjawaban hukum pidana internasional bertumpu pada dua fondasi utama, individual accountability, tanggung jawab pidana pribadi, dan universal justice, keadilan universal. Pengadilan seperti ICTY, ICTR untuk Rwanda, dan ICC, Mahkamah Pidana Internasional, menjadi instrumen penegakannya. Namun,
tantangan besar tetap ada, mulai dari keterbatasan yurisdiksi, ketergantungan pada kerjasama negara, hingga dinamika politik internasional yang sering mempengaruhi proses hukum. Melihat ke depan, masa depan hukum pidana internasional sangat bergantung pada keberanian komunitas global untuk memperkuat mekanisme hukum internasional serta konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan tanpa diskriminasi atau tekanan politik. Keadilan internasional bukan hanya soal menghukum, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban, mencegah kejahatan serupa, dan membangun tatanan dunia yang lebih bermartabat. Hukum pidana internasional adalah refleksi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang menolak kekerasan sistemik dan kejahatan terhadap umat manusia. Dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, dunia bergerak lebih dekat menuju cita-cita perdamaian yang sejati.